Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Tarihoran. Saya dari SMA Metodis 7 Medan dan saya sekarang kelas 11 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara mencari nilai interval fungsi naik dan turun, titik maksimum dan minimum, dan titik belok dari suatu fungsi. Oke, telah diketahui fx sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 8x tambah 7. Saat ini kita pertama sekali akan mencari fungsi turunnya. Fungsi turun apabila f turunan pertama lebih kecil daripada 0, sehingga kita tinggal turunkan saja. Turunan pertama dari negatif 1/3 x pangkat 3 yaitu negatif x kuadrat. Turunan pertama dari negatif x kuadrat yaitu negatif 2x. Turunan pertama dari 8x itu positif 8 lebih kecil daripada 0. Oke, semuanya turunan pertama ini kita kalikan dengan negatif menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Karena dia dikalikan negatif, tandanya kita rubah menjadi lebih besar daripada 0. Kemudian kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat tambah 2x kurang 8 yaitu x kurang 2 dengan x tambah 4 lebih kecil daripada 0. Maka kita ketahui nilai x yaitu 2. X yang kedua yaitu negatif 4. Setelah kita sudah mengetahui nilai X-nya, maka kita boleh buat ke dalam garis bilangan. Kita masukkan X yang pertama yaitu negatif 4 dan X yang kedua yaitu 2. Untuk mengetahui garis penyelesaiannya, kita harus menguji. Kita ambil contoh lebih besar dari dua bilangan yang lebih besar dari 2, misalnya 3. Kita masukkan 3 kita masukkan X ini 3 dikurang 2 1, 3 ditambah 4 7. 1 kali 7 7. Hasilnya positif. Artinya bilangan berapapun yang lebih besar daripada 2, kalau kita masukkan ke X, hasilnya akan positif. Kemudian kita akan di sebelah kiri yang bilangan yang lebih kecil dari negatif 4, misalnya negatif 5. Negatif 5 dikurang 2 negatif 7. Negatif 5 ditambah 4 negatif 1. Maka negatif 7 dikali negatif 1 menjadi positif 7. Artinya bilangan berapapun yang lebih kecil daripada negatif 4, jika dimasukkan ke dalam X, maka hasilnya positif. Kemudian kita uji bilangan berapa di antara negatif 4 dan 2 ini, supaya kita bisa masukkan ke X. Kita ambil contoh misalnya 0. 0 dikurang 2 negatif 2. 0 ditambah 4 4. Negatif 2 dikali 4 negatif 4. Hasilnya negatif. Maka bilangan berapapun di antara negatif 4 dan 2, jika dikalikan, jika diuji, maka hasilnya tetap negatif. Karena yang ditanya adalah lebih besar, maka kita ambil yang positif. Maka dapat disimpulkan X lebih kecil daripada negatif 4 atau X lebih besar daripada 2. Inilah hasil penyelesaiannya. Oke, yang kedua kita akan mencari fungsi naik. Untuk mencari fungsi naik, apabila f turunan pertama lebih besar daripada 0. Maka nilai X-nya 2. Kenapa 2? Karena negatif. Dan negatif 4. Kenapa? Negatif 4 karena positif. Kemudian kita masukkan ke dalam garis bilangan. Selain dari cara yang pertama atau konsep pertama tadi, bisa kita mencari dengan cara cepat. Kita perhatikan di sini.
Jika koefisiennya sudah sama, yaitu koefisien 1 bernilai positif, koefisien 1 bernilai positif sudah sama, maka bisa dipastikan di sebelah kanan ini semua nilainya bernilai positif. Jadi normalnya garis bilangan itu yaitu positif, negatif, positif, negatif. Itu berlaku saat kapan? Saat faktor-faktornya ini berpangkat ganjil. Misalnya X kurang 2 pangkat 1 bernilai ganjil, X tambah 4 pangkat 1 bernilai ganjil. Maka langsung saja kita buat negatif, positif. Maka karena yang ditanya di sini adalah lebih kecil daripada 0, maka kita ambil di dalam antara negatif 4 dan 2. Kita ambil yang negatif, maka X lebih besar daripada negatif 4 dan X lebih kecil daripada 2. Inilah hasil penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik maksimum dan titik minimum. Untuk mencari titik maksimum dan titik minimum, kita menggunakan rumus F turunan pertama X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. Nilai X-nya yang pertama, maka X kurang 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0 ditambah 2. Karena dia pindah, jadi kita rubah tanda menjadi tambah, menjadi 2. Maka X bernilai 2. Selanjutnya X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 4 menjadi negatif 4. Nah, di sini kita sudah dapat nilai X-nya. Di sini kan ada 2 nilai X-nya, tapi kita tidak tahu apakah saat X sama dengan 2 itu penentu nilai maksimum atau pada saat X sama dengan negatif 4. Untuk mengetahuinya, kita membuat turunan kedua dari sini. Setelah itu, kita substitusikan X, masing-masing X ini kita substitusikan ke turunan kedua. Negatif 6 ini lebih kecil daripada 0. Jika lebih kecil daripada 0, maka ini untuk menghasilkan nilai maksimum. Kemudian kita substitusikan X sama dengan negatif 4 ke persamaan 2. Delapan kurang 2, 6. 6 lebih besar daripada 0. Karena 6 lebih besar daripada 0, maka X sama dengan negatif 4 ini untuk mencari nilai minimumnya. Setelah kita menghasilkan titik maksimum dan titik minimumnya, untuk mendapatkan nilai Y maksimum dan nilai Y minimum, kita substitusikan ke fungsi awal. Maka dapatlah nilai minimumnya, yaitu negatif 47/3. Inilah nilai minimum. Kemudian kita substitusikan pada saat nilai X itu sama dengan negatif 4. Dapatlah nilai maksimumnya, yaitu 5/3. Oke, yang terakhir kita akan mencari titik belok dari fx negatif 1/3 x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 8x tambah 7. Untuk mencari titik belok, kita menggunakan rumus yaitu
F turunan kedua dari X sama dengan 0. Maka dapatlah kita nilai. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa Anda mengerti dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih.